Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursid Fahmi hafidhahumullah, para asatidz rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita semua membahas secara detail surat Al-Fatihah, karena menurut ilmu usul fikih ma yatimul wajib wa huwa bihi wajib. Jadi semua sesuatu yang menyempurnakan kepada wajib itu yaitu menjadi wajib untuk belajar. Tapi sebelum kita membahas secara detail surat Al-Fatihah, mari kita tadabburi ayat pendek ini karena sangat penting. Surat As-Sukhruf ayat 62, ditolong ditulis karena ini sangat penting. Inti daripada kepentingan kita untuk melawan setan yang memalingkan kita untuk datang ke majelis untuk kita beristiqomah, biar kita kenal bahwa setan itu kata Allah aduwwum mubin, musuh yang nyata. Kata Allah fattakhiduhu aduwwa, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Apa kata Allah di surat As-Sukhruf ayat 62? Wala yasuddannakumus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Dan janganlah kamu sekali-sekali dipalingkan oleh setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Ini kata Allah. Jadi Allah berpesan kepada kita, janganlah kamu sekali-sekali dipalingkan oleh setan. Dipalingkan ini luar biasa, seperti datang ke sini ngantuk, nah berarti sudah dipalingkan oleh setan. Datang ke sini sebelum berangkat tidak jadi, berarti dipalingkan oleh setan. Maka dari itu, ini kalau tidak kenal bahwa setan itu musuh yang nyata, Allah menyuruh kepada kita fattakhiduhu aduwwa, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Jadi biar kita tidak setengah-setengah, jangan mau dipalingkan oleh setan. Setan itu bagaimana cara memalingkan kita supaya tidak istiqomah? Meskipun sudah datang ke sini bisa dipalingkan juga oleh setan karena kita bisa ngantuk, tidak fokus. Mari diantaranya cara setan selain memalingkan, halus caranya setan memalingkan. Mari lihat As-Sukhruf ayat 37. As-Sukhruf, bagaimana cara memalingkan setan itu? As-Sukhruf ayat 37. Kata Allah, wa innahum layasuddunahum anis sabil wa yahsabuna annahum muhtadun. Nah ini halus. Dan sungguh mereka setan-setan itu benar-benar menghalang-halangi atau memalingkan manusia dari jalan yang benar, sedangkan mereka manusia itu menyangka bahwa manusia itu merasa mendapat petunjuk. Ini cara setan memalingkan perasaan, padahal hakikatnya belum dapat petunjuk. Ini luar biasa ini. Ini perasaan ya. Seperti
perasaan, merasa tahu, merasa dapat hidayah, merasa faham, padahal tidak faham sama sekali. Jadi ini tipu daya setan dahsyat. Jadi supaya apa maksudnya setan? Maksudnya supaya tidak mau belajar. Ini supaya kita tidak mau belajar, merasa dapat petunjuk, merasa dapat hidayah, merasa sudah faham. Ini tipu daya setan, memalingkan. Maka dari itu dua ayat ini supaya kita tahu. Maka dari itu setan itu kata Allah musuh yang nyata, fattakhiduhu aduwa, maka perlakukanlah sebagai musuh. Nah, ini penting, penting sekali. Maka dari itu, mari selanjutnya kita memahami surat Al-Fatihah secara detail. Maksudnya apa? Supaya kita waktu melaksanakan sholat, supaya hudurul qalbi ma'allah, supaya kita bisa hadir di dalam sholat kita bersama Allah. Ini maksudnya, wajib hukumnya ya. Al-Fatihah ini catat. Kenapa sangat penting? Karena seperti yang saya bilang kemarin, waktu Nabi Muhammad duduk di Masjidil Haram sama sahabat, ada bunyi di langit itu duduk-duduk. Ternyata Nabi bilang kepada sahabat bahwa malam ini surat Al-Fatihah turun, langit baru kali ini terbuka. Makanya dinamain surat Al-Fatihah, pembuka. Ya. Yang kedua, surat Al-Fatihah itu dinamakan Ummul Kitab, induk daripada Al-Quran. Catat. Yang kedua dinamain Asy-Syifa wa Rahmah. Yang ketiga, yang keempat dinamakan Al-Fatihah itu Sab'ul Masani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Tuh. Al-Fatihah itu a'dhamus surah fi kitabillah, paling agungnya surat di dalam Al-Quran. Maka dari itu, mari kita bersama-sama belajar betapa pentingnya memahami surat Al-Fatihah. Karena belajar dan memahami surat Al-Fatihah hukumnya wajib, bukan sekedar membaca, tetapi memahami surat Al-Fatihah. Waktu kita membaca surat Al-Fatihah berarti kita berdialog dengan Allah. Jadi waktu kita sholat itu kita berdialog dengan Allah. Makanya ada hadis qudsi. Apa yang dinamakan hadis qudsi? Hadis qudsi ini pengertiannya dari Allah langsung, tapi redaksinya dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Tirmidzi. Nabi Muhammad bersabda, ini apa kata Nabi? Allah berfirman. Nah ini. Jadi kata Nabi, Allah berfirman. Ini namanya hadis qudsi. Pengertiannya dari Allah langsung, tapi lafalnya dari Nabi Muhammad. Seperti apa bunyinya? Nabi Allah berfirman, qasamtus sholata, yakni Al-Fatihah, dinamain as-sholah, baini wa baina abdi nisfain. Jadi Al-Fatihah itu di antara aku dan hambaku, kata Allah. Nisfain dibagi 2. Ini kata Allah. Jadi setelah
membaca dari bismillah sampai 7 ayat itu Allah langsung menjawab. Itu yang dimaksud nisfain. Jadi kata Allah, saya telah membagi surat Al-Fatihah 2 bagian. Karena apa surat Al-Fatihah dengan Allah dinamain as-sholah? Karena as-sholah tanpa surat Al-Fatihah tidak sah sholat kita. Maka perlu kita ketahui bersama, kalau waktu membaca surat Al-Fatihah dalam sholat, alangkah baiknya berhenti setiap ayat. Alangkah baiknya. Kalau tidak berhenti, tidak apa-apa, boleh. Tetapi lebih hudurul qalbi ma'allah, itu berhenti setiap ayat. Karena kata Allah nisfain, jadi berdialog. Kita baca 1 ayat, Allah menjawab. Ini kata Allah. Jangan disambung. Karena kita waktu membaca surat Al-Fatihah berarti kita berdialog dengan Allah. Ini perlu kita ketahui. Di setiap ayat kita membaca, Allah langsung menjawab. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, biar paham. Ismun limaujudil haq. Ini Bismillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Ini satu nama, ismun Allah limaujudil haq, itu benar adanya. La awaluhu wa la akhiruhu, dan tidak ada awal, tidak ada akhirnya. La yakunu syai'un illa bi iradati, dan tidak akan ada sesuatu kecuali, tidak terjadi sesuatu kecuali dengan kehendak Allah. Makanya wajar bahwa Allah itu Allahus Samad. Kata guru betul sekali itu. Tapi biar kita paham, kenapa kok ada kata-kata alal arsyistawa? Nah, ini perlu kita jelaskan. Allah itu ada di mana? Ini di dalam Al-Quran alal arsyistawa, tetapi perlu ditakwil yang sesuai dengan keagungan Allah, bukan dimaknai secara zahir, bukan alamatnya Allah di atas aras, bukan ya. Allah itu laisa kamitslihi syai'un, jadi tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu. Di antaranya arah, pojok, atas, timur. Allah tidak berhubungan dengan tempat. Karena apa? Karena Allah itu ada sebelum tempat itu ada. Nah, ini perlu dimantapkan kita itu, biar kita tahu. Sebabnya kita bertorekoh itu untuk meyakinkan bahwa kita kenal kepada Allah sesuai dengan tuntunan ulama salafus soleh. Jadi bukan yang dimaksud alal arsyistawa itu bukan alamat Allah ada di sana, tetapi bisa ditakwil sesuai dengan kekuasaan Allah di atas semua makhluk, keagungan Allah di atas semua makhluk. Jadi bukan alamat duduk di aras, bukan begitu. Jadi biar kita tidak salah paham, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Maka dari itu menurut ulama Al-Asy'ari Al-Maturidi, kita wajib menghafal seperti wujud kita bapak mau hafal kemudian mengunyasi terus ke belakang itu, berusaha kita belajar biar gak dipalingkan oleh setan tadi. Nah, karena itu selanjutnya ini tentang bismillah ya. Wa idza qira'ati, jika hambaku membaca alhamdulillahirabbil alamin, qala Allah taala, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Nah ini
setelah kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah berfirman, hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Yang ketiga, setelah kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan aku. Ini kata Allah. Jadi seperti nisfain tadi itu yang dimaksud, setelah kita membaca setiap ayat itu dijawab oleh Allah. Makanya faham Al-Fatihah ini berarti kita bisa hudurul qalbi ma Allah. Penting sekali ya. Tolong kita pelan-pelan supaya dicatat. Yang keempat, setelah kita membaca Maliki Yaumiddin, ini Allah berfirman, asna alayya abdi, hambaku telah memuliakan aku. Ini perlu diketahui, di sini ada yang membaca Maliki Yaumiddin, ada yang membaca Maliki Yaumiddin, dipendekkan. Ini sama-sama bisa, karena menurut qiraatus sab'ah itu mimnya dibaca panjang, itu namanya qiraah hafs. Ya, jadi biar gak suka menyalahkan orang, sebabnya qiraatus sab'ah itu Al-Quran ini bisa dibaca 7 cara ya. Jangan suka menyalahkan, dibaca Maliki Yaumiddin bisa dibaca, itu namanya qiraah hafs. Kalau dibaca pendek Maliki Yaumiddin itu namanya qiraah wars namanya. Jadi biar paham, catat. Setelah kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu Allah berfirman, hada baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini kata Allah, ini di antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang hamba pinta. Ini luar biasa, ini ditantang oleh Allah ya. Yang penting ikhlas, khusyuk dalam sholatnya, ditantang oleh Allah. Yang penting kita bisa hudurul qalbi ma Allah. Setelah, jadi santai ditulis. Nomor 6, setelah kita baca ihdinas siratal mustaqim, Allah berfirman, hada li abdi, ini untuk hambaku. Ya, ini doa akan dikabulkan oleh Allah. Ya, ini akan dikabulkan oleh Allah. Allah berfirman, hada li abdi, ini untuk hambaku, kata Allah. Yang nomor 6, ihdinas siratal mustaqim. Setelah kita membaca ihdinas siratal mustaqim, ini kata Allah, hada li abdi, ini untuk hambaku. Ini namanya ummahul matalib ya. Ummahul matalib itu induk dari permintaan. Ini betapa pentingnya. Kita akan dikabulkan oleh Allah, karena kalau ummahul matalib ini sudah didapat, berarti yang lain akan ikut. Seperti keluarga sakinah, mawaddah warahmah akan ikut, harta barokah akan ikut, keadaan tenang marem akan ikut, tanha anil fahsya wal munkar akan ikut. Maka dari itu ihdinas siratal mustaqim ini ummahul matalib, induk dari permintaan. Jadi kita bisa paham saking pentingnya sholat ya. Ini luar biasa, Allah berdialog dengan kita waktu sholat itu. Ihdinas siratal mustaqim namanya ummahul matalib, induk dari permintaan. Kalau induk sudah didapat, semua ikut.
suami yang ganteng ikut, istri yang cantik ikut, semua mawaddah warahmah ikut, harta yang barokah ikut, semua akan ikut. Yang penting Ummahul Mathalib dapat ihdinas siratal mustaqim. Yang ketujuh, siratal ladzina an'amta alaihim. Allah berfirman ketika baca itu, hada li abdi. Tetap hada li abdi, kata Allah, ini untuk hambaku, yakni doa kita betul-betul akan dikabulkan oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekarang yang perlu kita ketahui, siapa yang an'amta alaihim? Orang-orang yang telah diberi nikmat kepada mereka. Ini perlu kita ketahui. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'amta alaihim an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Ini yang dinamakan an'amta alaihim, yang orang yang telah diberi nikmat kepada mereka, yaitu an-nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassolihin. Ini dia. Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya Nabi Muhammad, maka merekalah yang akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya, kata Allah. Sekarang yang dimaksud ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allah menjawab hada li abdi. Jangan lupa bilang amin. Istajib lana. Maka Allah, mudah-mudahan Allah akan mengampuni, artinya amin itu. Yang perlu kita ketahui, siapa maghdubi? Orang-orang yang dimurka oleh Allah ialah maghdubi alaihim. Ini tertulis di dalam kitab wahum man arafahu wattaba'al hawa. Ialah mereka yang sudah tahu kebenaran, tidak mau menerima kebenaran itu. Jadi tetap mendahulukan hawa nafsunya. Ini yang dimaksud maghdubi, orang yang sangat dimurka oleh Allah. Dan siapa orang yang dimaksud dhalin, orang yang sesat, ialah wahum manjahilah, ialah orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran karena kebodohan. Ini jadi pendapatnya sendiri, maunya pendapatnya sendiri, tidak mau belajar. Ini sangat penting sekali karena kita memahami, karena mendukung kehusukan di dalam sholat kita. Supaya kita lebih jelas lagi, saking pentingnya surat Al-Fatihah ini kepada kita semua. Untuk kita memahami surat Al-Fatihah, malaikat menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad. Ini kata malaikat kepada Nabi Muhammad, supaya lebih jelasnya, absyir binuraini lam yuqtahuma ahadun min qablika al-fatihatul kitab wal awakhiru suratul baqarah. Beritakanlah, kata Nabi, beritakanlah, kata malaikat, beritakanlah gembira untukmu dan umatmu, tidak ada nabi dan umat sebelummu mendapat berita ini, dua cahaya ini, satu surat Al-Fatihah dan akhir dari surat Al-Baqarah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, sampai akhir. Dan tidak ada seorang yang meminta melalui berusilah dua cahaya ini mesti akan dikabulkan oleh Allah. Ini kata malaikat ini, akan dikabulkan oleh Allah, membuat
memberi bocoran kepada kita. Makanya kita tinggal mengikuti gitu supaya termasuk dikabulkan hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolong yang terakhir untuk supaya lebih mantapnya, tolong baca surat Az-Zumar ayat 53, Al-Bayyinah ayat 5 dan Al-Fatir ayat 5 dan 6. Tolong nanti guru kita menjelaskan supaya lebih detail kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kepahaman dan manfaat untuk kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca. Buka surah Az-Zumar, surah ke-39 ayat 53. Surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh Dialah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Al-Bayyinah, surah ke-98 ayat 5 sampai ayat 6. Surah Al-Bayyinah ayat 5 sampai ayat 6. Surah Al-Bayyinah ayat 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan sholat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus dan benar. Wallahu a'lam. Selanjutnya surah Fatir, surah ke-35 ayat 5 sampai ayat 6. Surah Fatir ayat 5 sampai ayat 6. A'udzu billahi
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Artinya, wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah dia sebagai musuh. Karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Wallahu a'lam. Ada 3 hal penting ya yang bisa kita garis bawahi dari 3 firman yang tadi bacakan ini, baik surat Az-Zumar 53, kemudian Al-Bayyinah 5, dan Fatir ayat 5 dan 6. 3 hal penting. Yang pertama, Allah menerima taubat hambanya sebesar apapun dosa-dosa hamba. Ini pertama ya, garis bawahi dulu. Dan orang-orang bertobat adalah orang-orang yang melaksanakan perintah Allah SWT walaupun dia tidak istiqomah. Dia punya harapan istiqomah tapi dia sulit. Dia mencampur adukkan hak dan batin, dan dia tersesat di jalan yang jauh. Allah masih memberikan kesempatan bagi dia untuk apa? Bertobat kepada Allah. Ini poin Az-Zumar 53. Bayyinah ayat 5 ya, karena jelas ya disampaikan di sini berkaitan dengan kita diperintahkan setelah kita bertobat kepada Allah, kita diperintahkan apa? Untuk istiqomah. Ya, jadi dalam bertobat itu dengan istiqomah menambahkan istiqomah kita yang ada ya, sehingga tidak terjadi dalam kesesatan dan kecelakaan dalam urusan-urusan dekat diri kepada Allah sampai mencelakakan laknatullah. Nyambung ke Fatir 5 dan 6. Anggaplah mereka musuh yang nyata ya, jangan kita dengarkan ocehan kanan kiri, tapi luruslah di jalan Allah. Luruslah dengan orang ulama-ulama yang fokus, ulama salaf yang fokus dalam istiqomah, yang menjaga amal solehnya, menjaga perkataannya, menjaga pandangannya, menjaga hatinya. Untuk kita di Soriko ini kita perlu menjaga pandangan, menjaga hati ya, menjaga perilaku dan perbuatan kita. Sampai kita juga perlu belajar ya dasar-dasar syariat, dasar-dasar fikih-fikih yang ringan untuk apa? Menyempurnakan keimanan dan ketakwaan kita. 3 hal penting itu ya, jangan dilupakan. Jangan lupa bertobat kepada Allah kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun, ibadah istiqomah sedikit atau banyak ya. Kedua, tambahkan istiqomah terus menerus secara simultan. Yakinlah Allah akan menerima amal soleh kita ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, hati-hati dengan syaitan. Dia punya ya bukan kelebihan saya bilang, tapi ketangguhan yang Allah berikan kepada mereka. Kita juga punya ketangguhan apa? Quranul Karim harus setiap hari dibuka, ditadaburi. Yang setiap hari datang, alhamdulillah, yang 2 minggu, seminggu 2 kali buka videonya ya, tadaburi di sana, tanyakan yang kamu nggak ngerti ya, atau sharing. Itu penting karena apa? Untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman itu perlu seperti itu ya. Jangan santai saja, karena setan akan berusaha menyerang kita. Kita santai kan diserang, kita nggak santai saja, kita serius, dia berusaha masuk, apalagi kita santai. Jangan digelincirkan sama dia ya. Terus jangan dengan orang-orang yang merasa benar padahal dia salah ya. Nampak daripada perilakunya, nampak daripada perkataannya, nampak daripada pandangannya, nampak orang yang salah itu. Keliru tahu, kita pasti tahu, oh tidak benar ya. Berpikirnya ini liberal ini, nah berpikirnya ini adalah negatif arahnya, tapi dikemas demikian rupa sehingga seakan-akan dia benar. Hati-hati dengan seperti itu. Bisa menghadapi itu dengan istiqomah yang seperti ini
Ya, tinggal penting jangan dilepaskan. Kemudian kita selalu bersama orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau berkumpul dengan orang soleh sampai nanti di akhirat kan kumpulkan juga orang-orang soleh. Amin ya robbal. Alhamdulillahirabbil alamin.